tibalah saatnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara kita, Bapak Pastor Pada Sabari. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Pastor. Iya, terima kasih Pak Daniel dan terima kasih kepada semuanya yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah kiranya kita semua mendapatkan sesuatu dari apa yang disampaikan, sehingga kehidupan kita di dalam mengenal Kristus, mengenal Dia semakin lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Dan itulah memang semua yang kita inginkan di dalam kehidupan ini, bagaimana kerohanian kita selalu bertumbuh. Baik, tema kita pada pagi hari ini, sudahkah kita di tanah Kanaan atau masih di padang gurun? Boleh slide-nya dibutuhkan. Ya, temanya sudahkah kita di tanah Kanaan atau masih di padang gurun? Ini seringkali menjadi pertanyaan bagi kita semua, ya. Apakah saya sudah di Kanaan atau masih di padang gurun di dalam kehidupan masih di dunia ini? Nah, kita masuk ke pertanyaan di poin 2-nya. Nah, kita lihat banyak sekali kadang-kadang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita sudah di Kanaan? Ya. Atau apa kita masih di padang gurun? Gitu ya. Nah, kalau kita mengatakan kita sudah di Kanaan, mengapa masih ada penderitaan, masih ada masalah, ada problem di dalam kehidupan kita? Ya. Kalau kita sudah di Kanaan. Kalau masih di padang gurun, banyak orang mengatakan, ya memang saya masih di padang gurun. Ya. Karena saya masih mengalami segala sesuatu yang di dunia ini dalam kesulitan-kesulitan. Ya, selama kita hidup di dunia ini, ya memang kita mengatakan pasti kita mengalami masalah. Dan banyak yang mengatakan kalau nanti kita di tanah Kanan atau surga itu, baru kita tidak mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Mereka menganggap tanah Kanan itu juga ada yang merupakan sesuatu surga katanya. Nanti di Kanaan nanti kita lepas dari penderitaan dan masalah. Tetapi selama masih di dunia ini, kita masih di padang gurun. Jadi wajar katanya. Apakah demikian gitu kan? Nah, kalau kita lihat manusia memang tidak akan pernah lepas dari masalah, dari problem. Kalau seseorang bayi baru lahir, dia balita saja, banyak masalah. Anak dengan orang tua ada problem. Orang tua dengan anak ada problem. Orang bekerja, di dalam pekerjaan juga ada problem. Di dalam bisnis ada problem. Waktu dia kuliah juga ada problem. Semuanya hubungan dengan sesama pun ada problem, ada masalah. Nah itu karena kita masih hidup di dunia. Nah, karena bagaimana kita supaya berada di Kanaan? Apakah Kanaan yang Tuhan maksud itu surga? Atau Kanaan itu yang Tuhan maksud kita lepas dari semua masalah atau penderitaan kita atau segala problem? Nah, nanti kita lihat sudahkah kita di Kanaan atau masih di padang gurun? Yang seringkali menjadi pertanyaan bagi kita semua. Nah, kita lihat nanti yang berikutnya di poin 2. Ya. Kita lihat di poin 2. Bangsa Israel binasa di padang gurun. Ya, kita semua sudah tahu cerita ini ya. Nah, keluar dari Mesir. Nah, kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Saya nggak tampilkan ayat-ayatnya karena terlalu panjang gitu ya, memakan tempat, kita baca bersama juga makan waktu. Tapi saya tampilkan dan saya buat sesuatu yang sebagai ringkasannya. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir mereka berada di padang gurun. Tetapi waktu mereka berada di padang gurun, apa yang mereka lakukan, kalau dilihat dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11, di ayat 6 dikatakan mereka menginginkan yang jahat. Hati mereka jahat ya.
hati mereka dengan sesamanya pasti punya hal yang jahat, terhadap Tuhan juga sesuatu yang jahat di dalam keinginannya, di dalam hatinya, di dalam pandangannya. Semua itu mereka sebagai orang yang dikatakan selalu menginginkan hal yang jahat gitu, sehingga mereka binasa. Dan ayat 7 dikatakan mereka menyembah berhala. Ya tentu saja menyembah berhala, tidak menyembah kepada Tuhan. Dan mereka dibinasakan. Nah, apakah kita juga lepas dari berhala? Ya, kalau kita lihat berhala itu apa? Suatu sistem di dalam pemikiran kita, ada sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Ada sesuatu yang lebih berharga yang kita pentingkan daripada Tuhan. Jadi itu bukan suatu berhala di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita hidup itu melepaskan semua itu, dan mereka binasa karena mereka menyembah berhala. Dan kita tahu mereka membuat patung lembu emas sehingga mereka akhirnya pun dibinasakan. Dan ayat 8 dikatakan mereka melakukan percabulan, 23.000 tewas karena melakukan percabulan. Tetapi apakah gitu ya kita juga memikirkan percabulan? Bahkan Yesus katakan, jikalau engkau melihat seorang wanita dan menginginkannya, engkau sudah berzina. Nah, ini sebenarnya tidak lepas, semua manusia mengalami gitu kan. Gitu. Bukan mereka saja di padang gurun sehingga mereka dibinasakan. Ayat 8-nya, karena akibat percabulan mereka dibinasakan 23.000. Ayat 9-nya, mencobai Tuhan sehingga mereka mati di pagut ular. Mencobai Tuhan. Apa sih mencobai Tuhan? Ia melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, tetapi kita berdoa gitu ya. Kalau kita berdoa yang berlawanan dengan keinginan Tuhan, ya pasti kita mau mencoba apakah Tuhan menjawab doa saya. Walaupun kita tahu doa itu berlawanan dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, tapi kita melakukannya, mencoba apakah Tuhan nanti menjawabnya. Gitu. Walaupun kita sudah tahu ya, bahwa Tuhan tidak akan menjawab gitu kan. Gitu. Selalu bersungut-sungut sehingga dibinasakan malaikat maut. Bersungut-sungut ya. Hal-hal kecil saja mereka sudah tidak senang. Apalagi hal-hal yang besar. Mereka bersungut-sungut. Haus saja mereka bersungut-sungut. Di haus saja. Apalagi makanan, apalagi masalah mereka di padang gurun gitu ya. Hidup ya kena panas, terik matahari, malam kedinginan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan masih memelihara mereka. Dikasih tiang awan, tiang api. Tetapi tetap bersungut-sungut. Makanan, minuman dan lain sebagainya. Semua menimpa mereka dan menjadi contoh. Korintus Rasul Paulus mengatakan semua itu menjadi contoh sehingga mereka dibinasakan. Nah, ayat 1 sampai 4 mengatakan lebih, mereka tuh sudah dibaptis sebenarnya di dalam awan dan laut. Mereka dibaptis di dalam awan dan laut. Awan yang menaungi mereka, mereka melintasi laut di berau yang merupakan lambang pembaptisan, makan makanan rohani yang sama, minum rohani yang sama, yaitu minum dari batu karang rohani, ialah Kristus. Disebutkan di ayat 1 sampai 4 demikian. Mereka sudah mengalami hal-hal yang rohani. Mereka sudah mendapatkan, mereka sudah hidup di hal-hal yang rohani, bahkan mereka mengalami sendiri berkat-berkat rohani itu. Tetapi mereka dibinasakan karena menginginkan hal yang disebut 5 dosa itu. Yang jahat, berhala, percabulan, mencobai, bersungut-sungut. 5 itu. Nah, banyak ada yang mengatakan demikian, itu 5 dosa mereka. Karena itu kita harus menghindari 5 dosa itu supaya tidak binasa gitu.
Oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh berkomitmen jangan sampai kita melakukan 5 hal itu. Tetapi kalau kita pikirkan apakah manusia bisa bebas dari 5 hal itu? Enggak, saya lihat tidak akan bebas. Walaupun dia berkomitmen bagaimanapun, tetap mereka akan jatuh di situ. Yang jadi masalah apakah karena kelima dosa itu mereka dibinasakan? Apakah karena itu sehingga mereka dibinasakan? Tidak sebenarnya. Sebenarnya tidak, bukan karena itu. Jadi yang murninya, yang sebenar-benarnya sehingga mereka dibinasakan apa? Ini hanya dampak dari yang awal sehingga mereka dibinasakan. Nah, kita lihat selanjutnya, apa sih sebenarnya sampai Allah menghukum mereka? Kita lihat ya. Di Bilangan 14 ayat 22 sampai 30, ayat 32 sampai 35. Allah mengatakan pada mereka tidak akan melihat dan memasuki Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua bin Nun. Jadi dari awal di sini Allah sudah mengatakan mereka semua itu tidak akan masuk kecuali Kaleb dan Yosua. Semua tanpa kecuali 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir. Jadi mereka yang keluar dari Mesir 20 tahun ke atas, ya, mereka tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang. Bangkai-bangkai akan berhantaran di padang gurun. Dan mereka akan binasa. Bangkai-bangkai mereka akan berhamburan, berhantaran di padang gurun. Mereka binasa. Nah, mereka mengalami itu selama 40 tahun sampai mereka habis yang keluar dari Mesir itu. Mengintai Kanaan selama 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Tuhan menghitung, mereka mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Karena mereka tidak mau masuk, maka mereka dihukum selama 40 tahun menanggung kesalahanmu. Jadi 40 tahun mereka menanggung kesalahanmu sehingga akhirnya mereka binasa. Tadi yang di atas itu, yang 5 dosa itu hanya dampak. Dampak dari sesungguhnya awal dosa mereka. Jadi ada sesuatu yang mengawali di mana dampaknya sehingga mereka melakukan hal-hal yang tadi di atas dan mereka binasa. Jadi yang penting itu sekali lagi awal, pertama kali bagaimana mereka mempunyai hati dan sikap terhadap Tuhan. Kalau mereka sudah menolaknya dari awal, ya mereka dikatakan di sini menerima hukuman dan akan binasa. Apa sih penyebabnya yang mereka lakukan? Sehingga mereka 40 tahun, waktu 40 tahun untuk membinasakan mereka. Jadi waktu 40 tahun Tuhan pakai untuk membinasakan mereka yang 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir. Bukan akibat dari dosa yang di atas. Tetapi karena sesungguhnya yang awal itu yang menjadi fondasinya Allah menghukum mereka. Apa sih fondasi itu awal dari keberadaan mereka sampai mengalami hukuman demikian. Nah kita lihat apa penyebabnya. Itu. Di poin 4. Waktu mereka diutus untuk mengintai tanah Kanaan, mereka masuk selama 40 hari di sana. Mereka melihat di sana apa yang mereka lihat. Yang mereka lihat bukan berkat Tuhan yang akan diberikan pada pada mereka. Mereka tidak melihat sesuatu yang berkat Tuhan yang akan diberikan kepada mereka. Itu yang mereka tidak lihat. Nah, banyak kita tidak melihat berkat Tuhan yang sebenarnya sudah diberikan pada kita. Mereka tidak lihat. Yang mereka lihat apa? Yang mereka lihat
Mereka tuh lebih kuat dari kita. Kita tidak dapat maju. Mereka lebih kuat dari kita. Mereka lebih kuat dari kita. Kita tidak mungkin maju. Dan kita tidak mungkin mereka. Negeri yang diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Mereka ketakutan. Karena mereka melihat penduduk di sana sepertinya penduduk yang memakan penduduknya. Negeri itu negeri yang memakan penduduknya. Mereka sudah takut gitu. Mereka orang yang tinggi perawakannya. Tinggi. Di sana orang-orang raksasa, orang enak. Yang diri kami seperti belalang. Ya. Jadi bagaimana kita dapat maju? Mereka memakan penduduknya. Mereka tinggi besar perawakannya, melebihi daripada tinggi kita. Di sana orang-orang raksasa, orang suku enak yang diri kami seperti belalang yang akan disapu bersih. Mereka menangis, gitu ya. Mereka menangis, bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Sebenarnya mereka bukan bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka komplain, mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Musa dan Harun. Mengapa membawa kami ke padang gurun ini dan mau memasukkan kami ke tanah Kanaan yang tidak mungkin kita bisa masuk. Kita tidak mungkin. Daripada masuk di sana binasa, bahkan mungkin dimakan oleh orang-orang penduduk di sana, lebih baik mati di Mesir. Atau mati di padang gurun inilah gitu. Tidak menderita dimakan atau diapakan oleh raksasa-raksasa itu. Lebih baik mati di sini gitu. Mari kita mengangkat seorang pemimpin dan pulang ke Mesir. Nah, ini awalnya, titiknya. Yang seperti tadi kita katakan Allah menghukum mereka. Mereka semua binasa. Yang 20 tahun ke atas, kecuali Kaleb dan Yosua bin Nun. Allah melakukan semua itu karena ketidakpercayaan, ketidaktaatan mereka, apa yang menjadi keinginan Tuhan mereka tidak lakukan, mereka tidak masuk ke dalam apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan bagi mereka. Mereka tidak lihat semua itu. Mereka juga tidak melihat negeri yang berlimpah susu dan madu itu. Nah, apa sih kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb? Kita akan lihat apa sih Yosua dan Kaleb mengatakan apa. Ya. Nah, waktu Yosua dan Kaleb masuk ke negeri Kanaan itu, mereka bersama-sama dengan 10 orang itu yang mewakili tiap-tiap suku. Mereka masuk ke sana. Sama-sama masuk. Sama-sama melihat. Sama-sama merasakan keadaan negeri itu. Tapi mereka mempunyai pandangan yang berbeda. Pandangan mereka berbeda, pendapat mereka berbeda. Ya. Apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua, bilangan 13 ayat 30 dan juga di bilangan 14 ayat 6-9. Kalau tadi mereka mengatakan kita tidak akan maju, tetapi Kaleb dan Yosua mengatakan kita akan maju. Kita akan menduduki negeri itu. Berlawanan sekali. Walaupun sama-sama memasuki Kanaan. Tetapi berlawanan 180 derajat dengan pendapat yang 10 orang itu. Kita akan maju, kita akan duduki. Wow, sesuatu yang dahsyat ya kalau kita lihat Kaleb dan Yosua ini. Kita pasti mengalahkan mereka. Ya. Negeri itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu yang berlimpah susu dan madu. Jadi Yosua dan Kaleb melihat yang Tuhan lihat gitu. Melihat keadaan negeri itu sesuai dengan maunya Tuhan.
Maunya Tuhan mereka maju, menduduki, mereka pasti mengalahkan. Negeri itu luar biasa baiknya, berlimpah susu dan madu. Jadi mereka melihat dari sisi Allah, dari keinginan Allah, dari kehendak Allah. Jadi dia mengatakan jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada mereka itu, penduduk itu, orang-orang kanan itu. Jangan memberontak melawan Tuhan. Jangan mengingkari apa yang Tuhan inginkan. Jangan takut. Mereka memberi semangat pada 10 orang itu. Tapi tidak ada gunanya. Sia-sia. Karena sesuatu itu berdasarkan dari dalam hati. Tidak bisa dipengaruhi dari luar. Dari kata-kata orang. Mereka melihat masuk sendiri dan melihat hal-hal yang menakutkan. Sedangkan Yosua masuk ke sana melihat hal-hal yang menggembirakan. Ya. Beda. Jadi beda itu. Berlawanan. Walaupun mereka di tempat yang sama. Apa yang menyebabkan mereka berbeda? Karena melihat Tuhannya. Mereka melihat Tuhannya. Kita akan menelan habis. Sebab Tuhan menyertai kita. Yosua sambil mengatakan semua itu. Sambil mengoyakkan pakaiannya. Pakaian disobek sama dia. Karena dia melihat 10 orang itu begitu menangis, begitu putus asa. Dia ingin memberi semangat, tapi nggak ada gunanya. Seperti kita pun ingin memberi semangat, ingin memberikan hal-hal yang rohani kepada orang, tapi tidak ada gunanya. Kalau memang hatinya sudah mengatakan tidak. Jadi kalau kita lihat di sini, ada 2 kelompok yang melihat Tuhan dan melihat negeri itu. Semua itu indah, baik. Sehingga mereka mengatakan kita akan masuk. Dan yang satu kelompok yang mengatakan tidak, kita tidak akan masuk. Kita akan kalah, kita akan habis. Seperti ada 2 kelompok seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat lagi di dalam kehidupan ini, sebenarnya ada 1 kelompok lagi. Mungkin di antara 10 suku itu, mereka tiap suku itu sedemikian banyak orang. Mungkin juga ada yang berpikiran demikian. Ya, oke, misalkan ada yang berani mengatakan, oke kita masuk. Tetapi kita masuk itu pun kita mungkin bisa binasa, mungkin bisa menang. Ada yang mungkin yang mempunyai pemikiran demikian, ya kita akan masuk. Tapi masih tanda tanya nih. Saya bisa binasa atau saya akan mengalami kemenangan. Nah ini kadang-kadang ini pun banyak kalau kita lihat keadaan sekarang. Orang sebelum melihat apa yang Tuhan lihat untuk memberikan kepada kita suatu kehidupan yang lebih baik, kekekalan. Mereka sudah mengatakan menolak karena begitu berat syarat-syaratnya. Apalagi kalau melihat Taurat. Berat sekali. Siapa yang bisa? Sudah kalah duluan. Sudah mengatakan saya tidak akan bisa masuk. Saya tidak bisa melakukan Taurat semuanya. Ada juga yang mengatakan, ya saya bisa melakukan. Tapi apakah saya bisa mampu atau tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Keinginan-keinginan Tuhan. Saya bisa atau tidak. Dan saya belum putuskan saya benar-benar bisa masuk ke dalam kehidupan kekal itu. Masih tanda tanya bagi saya, tapi saya akan berusaha. Ada yang mengatakan, iya kita akan masuk ke kehidupan kekal itu. Sudah diberikan, kita akan masuk. Kita akan mengalami hal-hal itu dan kita akan merasakan hidup di kekekalan itu. Ada 3 kelompok kalau kita lihat. Ada yang memang tidak berani, ada yang berani, ada yang mengatakan hatinya ragu-ragu. Saya bisa masuk atau tidak. Jadi tergantung sayanya berani tidak. Saya harus melakukan ini dan itu supaya bisa masuk. Seperti mereka ragu-ragu masuk ke anakan, saya harus mengalahkan mereka, harus melakukan peperangan ini, peperangan itu supaya saya tidak binasa. Banyak orang untuk mendapatkan hidup kekal melakukan ini dan itu supaya saya tidak binasa. Padahal bukan dirinya menyebabkan dia tidak binasa, tapi penyertaan Tuhan seperti Kaleb dan Yosua mengatakan
Tuhanlah yang berperang bagi kita. Dia yang berjalan di depan kita. Ini yang kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, di dalam iman kekristenan kita, perjalanan rohani kita. Kita lihat selanjutnya. Nah, itu peristiwa kurang lebih 1600 tahun ya. Setelah mereka keluar dari Mesir, peristiwa itu terulang kembali. Ya. Peristiwa itu terulang kembali. Loh, kok bisa terulang lagi? Ya. Nah, itu tanah Kanan yang dahulu itu hanya gambaran untuk tanah Kanan atau hari perhentian yang sesungguhnya. Jadi tanah Kanan itu hanya merupakan suatu gambaran untuk nanti Allah memberikan sesuatu lagi hari yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Untuk kita menikmati dan masuk. Kalau tanah Kanan hanya untuk bangsa Israel yang keluar dari Mesir generasi keduanya. Tetapi tanah Kanan hari perhentian yang disediakan sekali lagi ini untuk semua orang. Nah, kita lihat peristiwa itu terulang kembali. Peristiwa di padang gurun terulang kembali. Nah, kita lihat di sini nanti. Di Ibrani 4 ayat 10. 1 sampai 10. Janji masuk ke tempat perhentiannya masih berlaku. Di situ dikatakan bahwa janji masuk ke tempat perhentiannya atau tanah Kanan itu masih berlaku saat itu. Ibrani tulis itu kira-kira waktu Kristus setelah Kristus ada di sana. Awal-awal Masehi itu. Ya. Masih ada. Janjinya masih berlaku. Nah, mereka yang beriman akan masuk ke tempat perhentiannya. Yang beriman itulah yang akan masuk ke tempat perhentiannya. Yang tidak beriman mungkin mengatakan, dah, nggak ada itu tempat perhentiannya. Tempat perhentiannya hanya sebatas untuk angin-angin surga, agar supaya kita melihatnya betul atau tidak. Banyak ragu-ragu. Jelas akan ada yang masuk dan ada yang tidak akan masuk. Seperti di padang gurun, ada yang akan masuk dan ada yang tidak akan masuk. Mereka yang berimanlah yang masuk ke tempat perhentiannya. Mereka yang tidak punya iman tidak akan masuk. Karena tidak punya sesuatu yang diketahui, yang dimengerti bagaimana memasukinya. Kalau Yosua sudah mau masuk ke tempat perhentiannya, mengapa Allah masih memberikan suatu hari lain? Jadi Yosua sudah mau masuk ke tempat perhentiannya. Harusnya kan sudah selesai. Harusnya sudah terjadi, sudah terjadi. Tetapi di sini Allah masih memberikan suatu hari lain. Hari itu adalah hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi Tuhan masih memberikan suatu hari, yaitu hari perhentian. Nah, hari perhentian itu adalah juga hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi hari perhentian itu sama dengan hari ke-7. Atau hari perhentian itu sama dengan tanah Kanan yang digambarkan waktu bangsa Israel akan memasuki ke sana. Sama. Itu hanya gambaran. Bagi yang telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari pekerjaannya. Ya, jadi kalau kita sudah memasuki hari tempat perhentiannya itu, atau hari ke-7 itu, kita berhenti dari pekerjaannya. Loh, pekerjaan loh, nyatanya kita masih bekerja di dunia ini. Masih banyak hal-hal yang harus kita selesaikan. Kembali lagi, jangan melihat hal-hal yang fisik. Hari perhentian, hari ke-7 itu pun bukan fisik. Kalau kita melihatnya fisik, ya tempat perhentian kita tidak bisa lihat. Ya hari ke-7 itu kita tidak bisa lihat. Kalau pemikiran kita fisik. Kalau pemikiran kita berhenti dari pekerjaan kalau masuk perhentiannya, itu salah melihatnya. Berhenti selesai dari pekerjaan adalah
hal-hal yang rohani sudah selesai. Seperti Allah juga berhenti daripada pekerjaannya. Bukan pekerjaan-pekerjaan dunia. Pekerjaan dunia silakan lakukan. Apapun yang kamu ingin lakukan di dunia, pekerjaan-pekerjaan, ya lakukan. Bukan tidak boleh, ya kamu yang mengerjakannya gitu di dunia ini. Tapi untuk hal-hal rohani, masuk ke tempat perhentiannya, masuk hari ke-7, sudah selesai, sudah kita dapatkan untuk masuk ke sana. Kita tidak melakukan pekerjaan lagi. Jadi hari perhentian yang masih tersedia itu adalah hari ke-7 bagi umat Allah. Apa yang dimaksud hari ke-7 atau tempat perhentian yang masih tersedia itu? Nah, kita akan lihat apa sih itu? Apa yang masih disediakan bagi Allah? Gitu. Nah, tadi kita lihat peristiwa itu terulang kembali kan? Nah, saya melihat juga itu terulang kembali, yang binasa itu terulang kembali. Mereka ada yang beriman akan masuk dan yang tidak beriman tidak akan masuk. Nah, ada yang masuk dan ada yang tidak masuk. Nah, yang tidak masuk ini yang terulang kembali siapa? Gitu ya. Siapa yang tidak masuk itu? Yang akhirnya juga binasa. Nah, di perumpamaan penabur Matius 13:1-8 dikatakan benih jatuh yang di pinggir jalan, dimakan burung, lantas hilang benih itu. Jatuh di atas batu, kemudian tumbuh, tanahnya sedikit, kemudian layu, mati. Yang di semak duri, dihimpit oleh semak duri, akhirnya benih itu mati. Nah, benih itu yang ditabur tidak hidup kecuali di tanah yang baik, tanah yang subur. Benih itu akan bertumbuh. Nah, di sini berarti yang binasa itu yang benih diumpamakan jatuh di pinggir jalan, tidak berguna. Yang jatuh di atas batu juga tidak berguna. Jatuh di semak duri tidak berguna. Mereka yang mengalami kehidupan seperti ini ya akan binasa. Firman hanya singgah di hati mereka. Tidak menjadi hidup mereka. Firman hanya singgah sebentar. Datang ke gereja, dengar firman, begitu pulang lupa. Gitu kan? Lupa. Setahun, 2 tahun datang ke gereja, lupa semua firman. 20 tahun jadi orang Kristen tanpa mengerti apapun. Pemahaman pengertian tidak mengerti, hilang begitu saja. Atau ada yang nempel, ada yang di hatinya, tapi karena begitu banyak tekanan-tekanan hidup, akhirnya ya melupakan firman itu. Tidak menjadi sesuatu benih yang melawan semak duri itu, bahkan kalah. Nah, ini yang akan binasa. Kemudian di Ibrani 5 ayat 12-14, juga Ibrani 6 ayat 2-5. Kita lihat di sini. Seharusnya mereka-mereka yang hidup di zaman awal itu seharusnya menjadi pengajar. Seharusnya sudah menjadi pengajar. Gitu. Tetapi masih harus diajari asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Asas-asas pokok saja mereka tidak mengerti. Udah puluhan tahun. Yesus wafat tahun 33. Sampai 20 tahun, 30 tahun, tahun 50. Sampai tahun 60. Mereka harusnya sudah mengerti menjadi pengajar, tapi yang pokok-pokok pernyataan Allah mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti, tidak paham. Mereka seperti masih memerlukan susu, tidak memahami ajaran tentang kebenaran, masih anak-anak. Jadi banyak orang masih anak-anak, masih maunya susu saja, tidak memahami tentang kebenaran. Seharusnya mereka mencari, menemukan kebenaran, sehingga mereka bukan hanya anak-anak, lebih dari hanya sekedar susu.
Tapi makanan keras yang mereka dapatkan dan membentuk kehidupan mereka. Harus beralih, makanya harus beralih. Banyak orang nggak beralih. Nggak beralih dari kehidupan yang hanya suam-suam yang sepertinya ya menikmati hanya sekedar mendengar melupakan, mendengar melupakan. Beralih ke perkembangan yang penuh. Jadi harus berkembang pemahaman-pemahamannya mengenai kebenaran. Kalau tidak, ya seperti anak-anak hanya minum susu. Jadi mereka hanya berdasarkan perbuatan sia-sia, dasar kepercayaannya kepada Allah. Jadi dasar kepercayaannya kepada Allah hanya berdasarkan perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia yang mereka menganggap bahwa perbuatan-perbuatan itu dapat menyenangkan Tuhan, bahwa perbuatan-perbuatan itu dapat membawa kepada hidup yang kekal, bahwa perbuatan-perbuatan mereka itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pemikiran mereka. Nah, itu perbuatan sia-sia. Gitu. Dasar dari kepercayaan kepada Allah didasarkan pada perbuatan yang memang Tuhan sebenarnya tidak menginginkan perbuatan-perbuatan itu. Tetapi karena mereka salah memahaminya, mereka menganggap perbuatan-perbuatan itulah yang menyenangkan Tuhan. Nah, mereka hanya ajaran tentang berbagai pembaptisan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Jadi ajaran dasar kepercayaan mengenai pembaptisan, mereka aja nggak mengerti. Bahkan mereka meributkan, baptisan saya lebih benar, baptisan mereka tidak benar, yang ini lebih benar, yang ini salah. Mereka ributnya di situ saja. Bahwa golongan saya lebih benar cara baptisannya, yang lain salah. Yang lain pun mengatakan demikian, mereka lebih benar daripada kita. Gitu. Mengenai kebangkitan orang mati, mereka juga belum paham bahwa mereka akan dibangkitkan nanti. Dalam kebangkitan Kristus sudah membangkitkan. Kita sudah dibangkitkan oleh Kristus. Bahkan mengenai hukuman kekal, mereka masih tanda tanya. Apakah saya nanti bisa masuk dalam hidup kekal atau saya akan dihukum? Masih tanda tanya. Saya masih perjuangkan, saya masih melakukan perbuatan-perbuatan supaya mendapatkan dan tidak dihukum. Hukuman kekal itu. Jadi yang dasar-dasar saja mereka tidak memahami. Nah, siapa mereka itu? Sama seperti tadi. Mereka pernah diterangi, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dari seperti nenek moyang mereka di padang gurun. Sama mereka. Sama. Seperti nenek moyang mereka. Pernah diterangi, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian-bagian di dalamnya. Seperti nenek moyangnya. Hati sama dengan nenek moyangnya. Nah, dikatakan kalau tanah itu menghasilkan semak duri, tidaklah berguna. Ini mirip dengan yang penabur. Kalau tanah itu menghasilkan semak duri, tidaklah berguna. Sudah dekat kepada kutuk dan pembakaran. Jadi mereka itu sama dengan nenek moyang mereka. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Siapa lagi yang menolak itu? Matius 7 ayat 20. Tadi, yang satu ayat tadi. Ya, Matius 7 ayat 20, 22, 23. Pada waktu kambing dan domba dipisahkan, ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak mengenal mereka. Mereka mengatakan mereka sudah bernubuat, sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Nah, mereka itu, apakah mereka bernubuat itu bukan karunia? Apakah mereka mengusir setan itu bukan karunia? Mengadakan banyak mujizat, tapi mereka tidak dikenal oleh Tuhan. Mereka tidak dikenal dari Tuhan. Mengapa? Dari buahnya engkau mengenal mereka.
Buahnya apa yang dimaksud? Nah, kalau kita hanya mengatakan buah itu adalah bernubuat, buah itu mengusir setan, buah itu mengadakan mujizat. Loh, mereka sudah berbuah. Mereka sudah berbuah. Siapa yang menyangkal ini? Mereka sudah berbuah. Tapi aku tidak mengenal mereka. Yesus katakan, aku tidak mengenal mereka walaupun mereka mengecap hal-hal rohani, mengecap hal-hal karunia-karunia, berbuat usir setan, mengadakan mujizat. Aku tidak mengenal mereka. Nah, kalau tadi saya katakan terulang kembali peristiwa di padang gurun. Generasi yang keluar dari Mesir 40 tahun di padang gurun hingga binasa satu generasi. Nah, generasi angkatan saat Yesus hidup 40 tahun kemudian dibinasakan. Mengapa dibinasakan? Ya karena menolak Kristus. Mereka menolak. Nah, nanti kita lihat, mereka menolak masuk ke tempat perhentian itu, ke hari ketujuh itu. Sehingga mereka dibinasakan. 40 tahun kemudian mereka dibinasakan. Sama dengan nenek moyang mereka. 40 tahun kemudian mereka dibinasakan. Dan ini berlangsung terus dari generasi ke generasi. Berlangsung terus sampai dari awal Masehi sampai tahun 2000 ini sampai nanti. Dari generasi ke generasi terus terjadi. Hari perhentian itu pun disediakan, hari ketujuh itu tetap ada dari generasi ke generasi. Tetap tersedia. Nah, cuma bagaimana kita masuk ke tempat perhentian atau hari ketujuh itu. Kita lihat selanjutnya. Hari atau tempat perhentian adalah di mana Allah telah menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita lihat Kejadian 1, 26-27, dan ayat 31, dan Kejadian 2, ayat 1-3. Pada waktu Allah menciptakan manusia, sebelumnya menciptakan dunia dengan segala isinya, Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Semuanya sungguh amat baik. Langit dan bumi beserta isinya diselesaikan termasuk manusia. Hari ketujuh selesai pekerjaannya. Jadi Allah selesai pada hari ketujuh. Nah ini spesial ini hari ketujuh ini. Hari perhentian hari ketujuh ini spesial. Spesial mengapa? Kalau dari hari pertama sampai ke-6 Allah melihat sungguh amat baik. Allah mengatakan bahwa semua itu sungguh amat baik dan memang baik ciptaan Tuhan. Tetapi hari ketujuh itu berbeda. Hari ketujuh itu Allah memberkati hari ketujuh. Hari ketujuh itu diberkati oleh Allah. Yang atas cuma sungguh amat baik. Allah hanya mengatakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Hari ketujuh Allah memberkati. Bahkan bukan hanya memberkati saja. Dan menguduskannya. Jadi selain memberkati, Allah juga menguduskan hari ketujuh itu. Nah, siapa yang ada di hari ketujuh? Atau hari tempat perhentian itu? Allah memberkati. Dan Allah menguduskan mereka yang ada di dalamnya. Nah, kalau Allah yang memberkati, siapa yang dapat menolak itu? Siapa yang dapat mengambil berkat itu? Dan kalau Allah yang menguduskannya, siapa yang dapat mencemari? Siapa yang dapat menodainya? Tidak ada. Karena Allah sendiri menguduskannya. Kristus pun menyelesaikan pekerjaannya. Sama. Saat Kristus menyelesaikan pekerjaannya, sama. Kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus di Ibrani 10 ayat 10.
Sama. Kita dikuduskan. Nah, kalau kita dikuduskan oleh persembahan Kristus setelah selesai menyelesaikan pekerjaannya, siapa yang dapat menodai kita? Siapa yang dapat mencemari kita? Ya, berkat pasti juga diberkati oleh Kristus itu. Nah, kita lihat 8b-nya. Nah, apa yang Yesus menyelesaikan pekerjaannya? Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, Yesus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Allah, itulah makanannya. Nah, kemudian dia mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkata, ya, sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Allah selesai pada hari ke-7. Yesus selesai dan menyerahkan nyawanya. Allah menyelesaikan pekerjaannya kemudian masuk hari ke-7. Kristus menyelesaikan pekerjaannya lalu masuk hari ke-7. Untuk apa? Nah, hari ke-7 itulah setelah ia menyelesaikan pekerjaannya menciptakan manusia baru. Jadi hari ke-7 disebut tempat perhentian tanah Kanan, di mana Kristus menyelesaikan pekerjaannya itu masuk ke hari ke-7 atau tempat perhentian, yaitu di dalam dirinya. Di dalam dirinya itulah tempat perhentian. Di dalam dirinya itulah tubuh Kristus itu tempat perhentian atau hari ke-7. Jadi Allah selesai hari ke-7. Yesus selesai hari ke-7. Kalau dahulu Allah menciptakan Adam dan Hawa, manusia lama, Kristus yang masuk ke dalam tempat perhentian itu menjadi manusia baru. Menjadi tubuhnya Dia, ada di dalam Dia. Manusia baru ada di hari ke-7. Berarti diberkati dan Kristus pun menguduskannya. Jadi manusia baru, ciptaan baru yang lahir dari Allah itu berada di hari ke-7. Berada di dalam Kristus. Berada di dalam tubuhnya. Di mana kita sudah dibangkitkan dan hidup bersama dengan Dia. Dan Kristus pun menguduskannya. Kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Gitu. Poin selanjutnya, persamaan di tanah Kanaan dan di dalam tubuh Kristus. Pernyataan Kaleb dan Yosua, kita akan maju menduduki negeri itu, mengalahkan mereka. Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Jangan memberontak pada Tuhan, jangan takut pada bangsa itu. Kita akan menelan habis Tuhan menyertai kita, karena Allah yang berperang bagi mereka. Bagi kita sebenarnya sama. Dasar iman Yosua dan Kaleb masuk ke dalam dasar iman Yosua dan Kaleb sama dengan kita, yaitu masuk ke dalam tubuh Kristus, menerima hidup kekal itu. Bisa nggak kita masuk ke dalam hidup kekal itu? Walaupun banyak aturan segala macam yang harus kita lakukan, nggak ada problem, nggak ada urusannya. Tidak dikenakan lagi kepada kita berbagai macam aturan untuk kita masuk ke tanah Kanaan tempat perhentian. Kita tidak pusingkan. Tidak menghalangi kita. Dan bahkan Kristus mengatakan tidak dikenakan lagi kepada kita. Masalahnya kita percaya atau tidak bahwa aturan-aturan hukum-hukum itu sudah tidak dikenakan kepada kita lagi. Percaya nggak kita menerima kehidupan kekal itu? Sudah. Seperti Yosua melihat masuk, sebelum dia masuk selama 40 tahun. Dia diberkati di padang gurun. Dia diberkati di padang gurun. 9b-nya. Kita lihat, yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita katakan masuk tempat Kanaan, menerima hidup kekal itu, kita tidak binasa. Seperti Yosua Kalman, kita tidak akan binasa.
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam kita, kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan. Seperti Yosua mengatakan, Allah yang mengerjakan sehingga kita mengalami kemenangan. Aku hidup, tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Allah itulah yang hidup di dalam hidupku untuk mengalahkan, untuk merebut negeri itu. Kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu. Imanmu itulah kamu masuk ke tempat perhentian itu. Itu bukan karena usaha kita. Pemberian Allah. Itu bukan pekerjaan kita. Jangan ada orang membanggakan diri. Yosua dan Kaleb nggak mungkin mengklaim bahwa itu hasil pekerjaan, hasil usahanya untuk masuk tanah Kanan, memenangkan di sana. Tidak mungkin Yosua dan Kaleb mengklaim itu usaha saya, itu pekerjaan saya. Tidak mungkin. Apakah sekarang ada yang mengklaim bahwa dirinya bisa masuk tanah Kanaan bukan karena iman, tapi karena dirinya? Kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu menerima kehidupan kekal. Tahu bahwa kamu menerima hidup kekal. Siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita sudah menyatu di dalam Kristus itu. Jadi sama sebenarnya iman Yosua dengan kita. Dia dipelihara selama 40 tahun. Nah, kita pun selama hidup ini sebelum meninggalkan dunia ini tetap dipelihara. Nah, kemudian lanjut. Apakah Kaleb dan Yosua tidak berdosa? Sehingga atau karena tidak binasa? Dosa mereka yang binasa, menginginkan yang jahat, berhala, cabulan, yang 5 dosa itu. Apakah Kaleb dan Yosua selama 40 tahun hidup tanpa cacat dan celah di hadapan Tuhan? Pasti ada. Nggak mungkin dia sempurna. Nggak mungkin dia tidak ada tanpa cacat dan celahnya. Tetapi kita tahu bahwa Allah tidak mengingat lagi akan dosa dan kesalahan mereka. Sama seperti kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosa-dosanya tidak diingat lagi. Berbahagialah manusia yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Ini yang harus kita lihat. Ini pun terjadi pada Yosua selama 40 tahun. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang berhidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dosa dari hukum dosa dan hukum maut. Ini sudah. Sehingga Yosua tidak binasa. Walaupun dia misalkan melakukan hal-hal yang agak melanggar-melanggar. Tapi sudah diampuni, tidak diingat lagi, sudah tidak ada penghukuman. Allah telah memerdekakan mereka. Jadi ini sama. Hari ke-7 atau tempat perhentian Allah sendiri yang memberkati, dan Allah sendiri yang memberkati akan hari ke-7 dan tempat perhentian itu. Ayat 11 ke 11. Semua dimulai dari iman yang kecil. Yosua mulai dari iman yang kecil bahwa dia, aku akan masuk ke sana. Aku akan masuk ke sana dari titik awal ini. Markus 4 ayat 33-34 sampai 34. Kerajaan Allah dimulai dari benih yang kecil. Biji sesawi, benih yang paling kecil dari jenis segala benih. Tumbuh lebih besar dari segala jenis sayuran lainnya. Mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Burung-burung dapat bersarang dalam dahannya. Jadi dimulai dari yang kecil. Kemudian benih itu bertumbuh lebih besar dari segala jenis sayuran lainnya. Cabang-cabangnya yang besar. Burung-burung dapat tinggal di dalamnya. Jadi bukan hanya benih yang kecil itu satu jatuh sudah. Di Roma 10 ayat 1-3. Keinginan hati Paulus supaya mereka diselamatkan. Mereka giat untuk Allah tanpa pengertian benar. Banyak orang melakukan hal-hal rohani tanpa mengerti apa yang mereka lakukan. Sebab tidak mengenal kebenaran Allah, mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka tidak mengenal apa yang menjadi pengertian yang Allah inginkan, kebenaran yang Allah inginkan, sehingga mereka berdiri berdasarkan kebenaran mereka sendiri. Jika tidak melihat kebenaran Allah.
Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Jadi semua kebenaran bukan apa yang kita lakukan. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Jadi bukan kebenaran saya atau kebenaran yang saya lakukan. Semua kebenaran Allah, bukan kebenaran diri kita. Ini yang harus kita ingat. Poin selanjutnya. Ya, dari 3 menit lagi, Pak. Ya, ini ya. Bagaimana dari sebiji sawi tumbuh menjadi besar? Ya, kita lihat di sini. Menjadi cabang-cabang yang besar gitu kan. Nah, bagaimana dari biji sawi setelah kita masuk tempat pengertiannya, hari ke-7 itu apa yang kita harus tumbuhkan pemahaman pengertian kita yang benar itu, yang B. Nah, cabang-cabang tersebut yaitu kita dapat ya kalau kita sudah ada benih itu akan berkembang. Nah, dari awal keselamatan itu kita akhirnya mengenal bahwa saya sudah mendapat hidup yang kekal. Bahwa saya sudah dilahirkan kembali. Itu bukan cabang-cabangnya. Dilahirkan dari atas. Lahir dari Allah. Ciptaan baru saya. Manusia baru. Manusia rohani. Kemudian 9-nya apa? Sudah di dalam Kristus. Sudah tidak binasa. Sudah dibangkitkan. Sudah dihidupkan. Sudah di dalam terang. Sudah menjadi garam. Sudah menjadi domba. Anak-anak Allah. Sudah ada benih ilahi. Tidak layu. Tidak cemar. Lanjut. Bebas dari hukum dosa. Bebas dari hukum maut. Maksud saya menjelaskan ini. Kamu dapat melihat. Itu diri kamu. Itu cabang-cabangnya. Dari iman yang kecil. Bertumbuh. 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 Bebas hukum maut, dosa sudah lunas kubayar, manusia lama sudah mati, dosa dan kesalahan tidak diingat lagi, namanya pohon kehidupan sudah mempelainya, hidupku bukan aku lagi, hukum Taurat tidak kenakan, dipimpin, terus sampai 38. Nah, itulah semuanya sebenarnya perasaan dan keinginan Kristus, perasaan dan pikiran Kristus yang ada pada Kristus. Itu semuanya diberikan kepada kita, pikiran perasaannya. Dan kalau pikiran perasaan kita pun memahami buah-buah itu, maka pikiran perasaan kita itu sama dengan pikiran dan perasaan kita. Jadi kita menyamakan apa yang Kristus perasaannya ada untuk kita mendapatkan semua itu adalah karya dia. Dia melakukan semua itu untuk kita, untuk diberikan kepada kita. Dan kita akan sama dengan pikiran dalam perasaan Kristus kalau kita sudah mengerti semua itu sampai 38. Dan mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan, mendapatkan lagi sampai 40, 50, 60, 70, 80, bahkan sampai 100. Dapatkan, tambahkan. Oh ya ini. Begitu kayanya firman. Begitu kayanya firman hidup itu yang bertumbuh di hidup kita. Lanjut. Nah, kesimpulan. Peristiwa padang gurun terulang kembali saat Kristus lahir di dunia. Generasi yang keluar dari Mesir binasa padang gurun. Atau orang katakan saat Yesus lahir binasa di Yerusalem. Kehadiran kejadian tersebut akan terus terjadi berulang dalam setiap generasi. Tempat perhentian masih tersedia dari generasi ke generasi. Apakah masih mau di padang gurun binasa atau masuk ke tanah Kanaan atau hari ke-7? Masuklah ke tempat perhentian yang masih tersedia. Bertumbuhlah dalam memahami pengertian mengenai kebenaran yang ada. Benih biji sawi harus bertumbuh dan jangan dibiarkan mati seperti jatuh di pinggir jalan, bebatuan dan semak duri. Harus bertumbuh bercabang-cabang sampai sedemikian besarnya. Hanya itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Praise in you, the hope of glory. Oke, saya serahkan kembali ke Pak Daniel. Ya, terima kasih Pastor Suhanda Suhadi atas firman yang sudah disampaikan kepada kita semua di sisi kita ini.